Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, satu ayat di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 dikatakan begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, adalah sungguh ironis jika orang Kristen meninggalkan imannya dan berpaling kepada ilah lain. Sebab Alkitab berkata di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 26, Allah bangsa-bangsa berhala. Dan juga di Mazmur 96 ayat 5, Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Saudara, mereka yang menukar Tuhan Yesus dengan jabatan, harta kekayaan, ketenaran, jodoh dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Sekian lama mengiring Tuhan, masakan mereka tidak tahu tentang pengharapan yang terkandung di dalam Injil? Karena itu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, ini ayat hafalan juga saudara. Di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal ini seharusnya menjadi pengharapan yang kokoh bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu, saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir akan hidup ini. Masalah, penderitaan, tantangan, dan cobaan hidup hendaknya tidak membuat kita menyerah, apalagi putus asa, lalu berpaling dari Injil. Tetapi justru kita harus tetap taat dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Di Filipi pasalnya yang kedua ayat 12, di sana telah menjelaskan hal itu. Dan saudara, di Roma pasal 8 ayat 18, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Inilah pengharapan iman di dalam Kristus, yaitu kepastian kehidupan yang kekal. Karena kepastian hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus, maka Injil harus terus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil meski harus menghadapi penderitaan dan membayarnya dengan nyawa. Rasul Paulus juga tidak henti-hentinya memberi semangat kepada Timotius dan juga Titus untuk tetap kuat dan tidak setengah-setengah dalam melayani Tuhan. Tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Itu tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Dan di Titus pasal 2 ayat 15 bagian A dikatakan di sana, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Saudara, Injil adalah berita tentang pengharapan kepastian kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jangan sekali-kali menolak Injil, apalagi melecehkannya. Kita akan menyesal di kemudian hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
kami diingatkan untuk terus berpengharapan di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan dan kebenaran Allah yang menyelamatkan. Dan kami yang percaya pada pemberitaan Injil adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan Injil adalah suatu kebodohan. Dan karena itu mereka melecehkan Injil. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada Injil Yesus Kristus. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.